Selamat pagi, siang, sore, malam. Perkenalkan kami dari kelompok 11, kelas Manajemen Investasi Teknologi Informasi B akan membahas mengenai ekonomi informasi. Tetapi sebelum itu kami akan memperkenalkan diri dulu. Dimulai dari saya, perkenalkan nama saya Jessica Patricia Halim, NRP 052004. Perkenalkan nama saya Aura Febrianti, NRP 05211920. Perkenalkan, nama saya Kolbi Salima Alami, NRP 0521190023. Perkenalkan, nama saya Sulis Avandi Putra, NRP 05219084. Oke, selanjutnya materi yang akan kami bahas di sini ada 5 cakupan materi besar, yaitu tentang pengertian ekonomi, manfaat ekonomi informasi, corporate value, ES scorecard, dan studi kasus. Selanjutnya, yang pertama itu pengertian ekonomi informasi. Selanjutnya, asal mula information economics. Secara umum, investasi teknologi informasi yang dilakukan oleh perusahaan bertujuan untuk meningkatkan produktivitas perusahaan dengan mengaplikasikan teknologi informasi, sehingga dapat mempercepat proses kerja dan berdampak pada peningkatan efisiensi selama proses kerja. Namun, teknologi informasi mengalami kemajuan yang membuatnya menjadi lebih rumit dan kompleks. Hal ini menimbulkan juga semakin kompleksnya dalam menghitung analisis biaya manfaat. Masalah tersebut memberikan sebuah pertanyaan yang besar. Apakah perusahaan menghabiskan cukup atau terlalu banyak biaya untuk investasi TI? Selanjutnya, konsep dasar dari information economics. Ada 2 konsep utama yang ada di information economics. Yang pertama yaitu memperluas konsep benefit menjadi konsep value. Konsep benefit digunakan sebagai pengukuran efek ekonomi secara diskrit, sementara konsep value merupakan konsep yang lebih luas berdasarkan pengaruh investasi teknologi informasi terhadap kinerja bisnis perusahaan. Konsep kedua yaitu memperluas konsep biaya. Konsep biaya diperluas dengan memasukkan semua variabel yang memberikan nilai negatif pada perusahaan sebagai harga yang harus dibayar dalam investasi teknologi. Lalu, apa itu information economic? Information economic sendiri yaitu sekumpulan alat hitung yang berfungsi untuk mengukur manfaat dan biaya dari proyek teknologi informasi, yang dalam analisis ini dilihat dari 2 sisi, yaitu sisi bisnis dan sisi teknologi. Information economics bertujuan untuk menjembatani aspek kuantitatif dan kualitatif dari manfaat teknologi informasi, isu tangible dan intangible, hal-hal yang penuh ketidakpastian, baik secara strategis maupun secara operasional, dan terutama yang berkaitan dengan resiko yang dihadapi. Selanjutnya, ada beberapa alasan bagi perusahaan untuk melakukan analisis information economics. Ada 4 alasan, yaitu sistem informasi memiliki peran penting bagi perusahaan, di mana sistem informasi merupakan perihal utama yang dimiliki oleh perusahaan untuk dapat bersaing dalam pasar industri. Yang kedua yaitu perusahaan memiliki sumber daya yang terbatas untuk melakukan investasi pada teknologi informasi. Yang ketiga, perusahaan memiliki kewajiban untuk memutuskan alokasi sumber daya dan biaya secara efisien dan efektif. Yang keempat, analisis biaya manfaat yang sebelumnya tidak cukup akurat untuk melakukan identifikasi pada manfaat yang dihasilkan dari implementasi investasi teknologi informasi. Nah, lalu ada framework dari information economics. Terlihat pada gambar, proses analisis information economy atau ekonomi informasi memiliki 2 pendekatan, yaitu pendekatan finansial atau pendekatan intangible dan pendekatan non-finansial. Nah, ada 3 dalam pendekatan finansial, ada analysis of tangible values, analysis of quasi-tangible intangible values. Lalu untuk non-finansial ada analysis of intangible values. Selanjutnya ada juga corporate values, dan juga terakhir analisis ES scorecard. Selanjutnya. Nah, selanjutnya pada bagian 2 kita akan membahas mengenai manfaat dari ekonomi informasi. Next, sebelum membahas lebih lanjut, kita harus mengetahui apa pengertian dari manfaat atau benefit. Manfaat adalah nilai yang diperoleh dari penghematan biaya, peningkatan pendapatan, peningkatan kinerja, dan manfaat tak berwujud lainnya. Dalam information economic menurut Merlin M. Parker, manfaat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu tangible benefit, quasi-intangible benefit, dan intangible benefit. Next.
Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai tangible benefit. Tangible benefit adalah manfaat, keuntungan, atau dampak yang terjadi pada perusahaan yang dapat diukur secara kuantitas dan ekonomis, atau dengan uang. Tangible benefit ini berpengaruh secara langsung terhadap keuntungan perusahaan. Contohnya peningkatan produktivitas, penurunan biaya operasional, dan lain-lain. Next. Di sini terdapat 8 cara untuk menentukan tangible benefit. Yang pertama, pecah aktivitas atau upaya berdasarkan fungsi kerja yang dipengaruhi oleh implementasi. Untuk setiap fungsi yang terpengaruh, identifikasi setiap perubahan, penambahan, atau eliminasi yang terkait dengan proses pekerjaan tertentu. Setelah itu, tentukan biaya pelaksanaan proses pekerjaan yang terpengaruh. Biaya ini termasuk tenaga kerja, kontrak, peralatan, fasilitas, material, dan persediaan. Sumber biaya termasuk anggaran organisasi dan fungsi atau proyeksi berdasarkan waktu, volume, dan tingkat tenaga kerja. Lalu, tentukan pengaruh terhadap biaya tidak langsung yang disebabkan oleh perubahan, seperti biaya persediaan dan pajak properti. Setelah itu, tentukan perubahan proses pekerjaan yang disebabkan oleh proyek baru, sistem, atau peningkatan. Lalu, tentukan biaya melakukan proses setelah dilakukan perubahan atau modifikasi. Tentukan biaya tambahan yang akan terjadi di masa depan jika tidak terjadi perubahan dalam proses pekerjaan. Kategori ini mencakup volume tambahan yang telah menghasilkan lebih banyak tenaga kerja, peralatan, dan bahan atau persediaan, fasilitas baru atau modifikasi, dan tambahan biaya tidak langsung. Yang terakhir, hitung perbedaan sebelum dan sesudah melakukan perubahan. Hasil perhitungan berupa manfaat berwujud yang diharapkan atau biaya tambahan dalam menjalankan bisnis. Next. Untuk melakukan perhitungan terhadap tangible benefit, kita dapat melakukannya dengan 2 cara. Yang pertama adalah simple return of investment atau simple ROI, dan yang kedua adalah traditional cost benefit analysis atau traditional CBA. Next. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang simple ROI. Ini menggunakan 3 worksheet yang akan digunakan selama mengembangkan simple ROI untuk cost benefit analysis atau CBA. Worksheet yang pertama adalah Development Cost Worksheet. Worksheet ini harus dikembangkan untuk setiap tahun di mana biaya pengembangan akan dikeluarkan. Worksheet ini sendiri terdiri dari 3 kategori, yaitu upaya pengembangan yang terdiri dari sistem inkremental dan biaya pemrograman, serta dukungan staf tambahan seperti administrasi data. Yang kedua, hardware baru yang mencerminkan biaya tambahan untuk terminal, printer, dan komunikasi. Yang ketiga, software baru yang telah dibeli, mencakup software yang dibeli atau disewa. Yang keempat, pelatihan user atau user training yang mencerminkan biaya kurva pendidikan dan pembelajaran. Dan yang terakhir adalah biaya lainnya, termasuk biaya untuk pengujian. Di sini ada contoh dari Development Cost Worksheet. Next. Nah, worksheet yang kedua adalah Ongoing Expense Worksheet. Worksheet ini harus dikembangkan setiap tahun di mana biaya yang diharapkan akan dikeluarkan. Worksheet ini juga terdiri dari 6 kategori. Yang pertama, pemeliharaan software aplikasi yang diperoleh dengan memperkirakan jumlah hari pekerjaan pengembangan dari Development Cost Worksheet. Yang kedua, biaya penyimpanan data tambahan, yaitu produk dari perkiraan jumlah megabyte dengan memperkirakan biaya megabyte. Yang ketiga, biaya komunikasi tambahan atau biaya yang terkait dengan saluran, pesan, dan sejenisnya. Yang keempat, sewa software dan hardware baru. Biaya ini diidentifikasi bersama dengan persediaan dan pengeluaran biaya. Yang kelima, persediaan, dan yang keenam, dan lain-lain. Ini ada contoh juga dari Ongoing Expense Worksheet. Next. Nah, untuk worksheet yang terakhir adalah Economic Impact Worksheet. Worksheet ini merangkum dampak ekonomi dari proyek. Penilaian dampak ekonomi ini didasarkan pada straight line relationship untuk menghitung simple return of investment atau ROI dari arus kas bersih periodik dari proyek yang diusulkan selama periode 5 tahun. Ini ada contoh dari Economic Impact Worksheet. Next. Nah, setelah itu kita akan membahas tentang metode perhitungan kedua, yaitu Traditional Cost Benefit Analysis atau Traditional CBA. CBA sendiri adalah teknik analisis yang digunakan untuk evaluasi kelayakan investasi berdasarkan biaya yang dikeluarkan dan keuntungan yang didapatkan. CBA melibatkan identifikasi biaya dan manfaat untuk tiap alternatif dalam investasi, mengurangi biaya dan manfaat kembali ke masa sekarang
dan memilih alternatif terbaik sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. CBA digunakan untuk membandingkan total biaya atau cost dan manfaat atau benefit dalam suatu proyek IT, mengevaluasi investasi independen, dan untuk memilih satu atau beberapa investasi independen maupun dependen. CBA bisa digunakan ex ante atau sebelum analisa proyek, ex post atau setelah analisa proyek, maupun media stres atau ketika analisa proyek. Pendekatan ini juga kompatibel dengan target, anggaran, dan kuota yang digunakan untuk pengukuran kinerja bisnis. Next. Selanjutnya dapat quasi tangible benefits. Quasi tangible benefit sendiri merupakan manfaat yang berada di ruang abu-abu atau yang berpengaruh langsung terhadap keuntungan tetapi susah dihitung langsung. Berfokus pada peningkatan efisiensi perusahaan dan keuntungan perusahaan. Contoh dari quasi tangible benefit sendiri seperti kebutuhan informasi wajib, efisiensi pemrosesan informasi, peningkatan pemanfaatan aset, peningkatan kontrol sumber daya, peningkatan akurasi dalam operasi atau administrasi. Next. Kemudian ini terdapat pendekatan quasi intangible. Yang pertama ada value linking, kemudian ada value acceleration, ada value restructuring, dan innovation valuation. Yang pertama yakni value linking. Value linking merupakan manfaat yang diperoleh dari peningkatan kerja, efisiensi organisasi, atau sejumlah fungsi bisnis dari implementasi IT tanpa adanya batas waktu. Value linking mengaitkan efek sistem informasi melalui peningkatan pendapatan yang berkelanjutan, penurunan biaya, atau percepatan pertumbuhan. Contoh dari value linking sendiri yakni seperti memperbaiki sistem penagihan di suatu perusahaan yang berfokus pada biaya dan keuntungan. Dengan memperbaikinya, marketing dan sales dapat mengidentifikasi pendapatan yang bisa hilang karena kesalahan dalam penagihan. Kemudian contoh yang kedua yakni membuat komunikasi lebih efisien, yang dimana normalnya ini dikategorikan sebagai intangible benefits. Namun terdapat sejumlah hal yang terkait yang dapat dihitung, seperti mengurangi penulisan pesan dan mengurangi panggilan telepon, di mana itu merupakan mengurangi biaya dan peningkatan produktivitas dan mengurangi travel, yakni penghematan langsung. Kemudian yang kedua yakni ada value acceleration, di mana value acceleration itu percepatan perolehan manfaat dan penghematan biaya bagi organisasi yang melibatkan perspektif dan satuan waktu. Value acceleration mengaitkan sejumlah faktor yang sama dengan pencapaian sebelumnya. Percepatan perolehan manfaat dikarenakan mengkaitkan sejumlah fungsi pada hubungan sebab akibat, dipicu oleh ripple effect, yakni adanya perbaikan di bagian lain atau karena waktu. Contohnya yakni memperbaiki sistem penagihan juga menyelesaikan pemrosesan penagihan 1 hari lebih cepat, dan aplikasi iktp proses lebih cepat. Kemudian yang ketiga ada value restructuring, di mana value restructuring ini memperoleh manfaat dari restrukturisasi pekerjaan dan atau sejumlah fungsi departemen. Mengukur kebermanfaatan atau efek pengimplementasian IT dari peningkatan produktivitas dari hasil perubahan organisasi. Peningkatan produktivitas sendiri didapatkan dari perpindahan sejumlah usaha dan upaya suatu domain dari aktivitas bernilai rendah ke aktivitas yang bernilai lebih tinggi. Contohnya sendiri yakni peningkatan produktivitas karena pengimplementasian otomatisasi kantor. Dan yang kedua, implementasi Surabaya Single Window memungkinkan semua unit layanan publik OPD saling berkomunikasi dan berkolaborasi sehingga rantai birokrasi lintas OPD menjadi kian singkat. Ini merupakan value restructuring dengan standar cost. Jadi standar cost sendiri yakni akuntansi internal yang digunakan untuk transfer dan biaya keluar. Dalam penghitungannya terdapat 3 skenario, yakni yang skenario pertama pendapatan saat ini termasuk biaya overhead senilai dengan tarif standar yang dikenakan. Skenario 2 pendapatan saat ini termasuk biaya overhead untuk grup profesional lebih tinggi dari tarif standar yang dikenakan. Perbedaan bisa disebabkan karena senioritas, grade, dan sebagainya. Untuk yang skenario 3, pendapatan saat ini termasuk
biaya overhead profesional lebih rendah dari tarif standar yang dikenakan. Perbedaan bisa disebabkan karena senior pensiun dini dan membayar lebih tinggi ke tenaga profesional. Berikut merupakan contoh perhitungan value restructuring dengan standard cost. Jadi terdapat seorang manajer yang dibayar sejumlah $80 per tahun. Dia hanya menghabiskan 30% dari waktunya untuk melakukan aktivitas manajemen. Nah, itu 30% dikalikan jumlah gajinya, yakni sebesar $24.000. Kemudian 16%-nya dihabiskan untuk pekerjaan senior profesional, yang mana gajinya $70.000. Di mana senior profesional ini aktivitas yang bernilai lebih rendah. Kemudian dia menghabiskan untuk aktivitas yang bernilai rendah tersebut sebesar 16% dikalikan $70.000, yakni $11.200. Karena itu manajer yang dihabiskan untuk lower value activities menyebabkan nilai performa atau kontribusi ke perusahaan menjadi berkurang. Dia menghabiskan waktu untuk pekerjaan junior profesional sebesar 13%, administratif 16%, dan sekretariatan sebesar 7%. Akhirnya 18% waktunya tidak produktif. Jadi ini merupakan gambarannya. Jadi dia menghabiskan produktivitas level manajerialnya hanya sebesar 232.500 dari total yang direncanakan oleh perusahaan sebesar 300.000. Oleh karena itu dia mengalami waktu yang tidak produktif sebesar 67.500. Dengan adanya value restructuring diharapkan akan meningkatkan performa kinerjanya. Dengan asumsi kalian pengaruh pada gaji, IT merupakan alat untuk restrukturisasi sejumlah aktivitas, dan yang ketiga, dengan lebih banyak menghabiskan waktu untuk mengerjakan aktivitas higher value atau aktivitas yang sesuai dibayar dan aktivitas yang bernilai lebih tinggi, karyawan akan menjadi lebih produktif, seperti manajer lebih banyak habiskan waktunya untuk aktivitas manajemen dan sebagainya. Berikut merupakan perhitungan setelah adanya value restructuring, yakni terdapat peningkatan untuk produktivitasnya sebesar 252.300 dari total yang direncanakannya 300.000, kemudian mengalami penurunan waktu yang tidak produktifnya, yakni menjadi 47.700. Kemudian yang keempat ada innovation valuation, di mana menjelaskan mengenai manfaat dari inovasi aplikasi sistem informasi atau teknologi informasi yang kemudian menjadi penggerak perusahaan strategi bisnis, produk dan layanan, serta domain bisnis dari sebuah perusahaan. Perusahaan konstan berubah untuk bertahan. Perubahan bisa internal dan eksternal. Misal perusahaan perlu inovasi sebuah layanan dan produk baru untuk bersaing dan meraih keuntungan. Selanjutnya adalah intangible benefits. Intangible benefits adalah manfaat yang mempunyai dampak positif bagi perusahaan, tetapi tidak secara langsung berpengaruh pada keuntungan perusahaan. Intangible benefits ini berfokus pada peningkatan efektivitas perusahaan, contohnya peningkatan citra perusahaan dan peningkatan kepuasan pelanggan. Cara mengukurnya dilakukan dengan cara memberi skor atau bobot untuk setiap kriteria penilaian berdasarkan aturan skor yang berlaku. Intangible benefits ini dibagi menjadi dua domain, yaitu bisnis domain dan teknologi domain. Untuk bisnis domain itu adalah suatu nilai yang dihasilkan oleh teknologi informasi untuk meningkatkan pendapatan, mengurangi biaya produksi, dan meningkatkan kinerja perusahaan. Teknologi domain adalah investasi yang dilakukan untuk menunjang kegiatan proses bisnis yang ada sehingga dapat menghasilkan pendapatan. Jadi keduanya ini saling berkaitan. Kedua domain tersebut hubungannya dapat dilihat di two domain analysis, di mana pada teknologi perspektif, teknologi menggunakan atau menghabiskan biaya, akan tetapi biaya tersebut akan memberikan manfaat kepada bisnis perspektif, sehingga tetap terjadi keseimbangan. Selain itu, bisnis perspektif juga harus menghabiskan biaya untuk mengembangkan bisnis dan untuk melakukan perawatan dari teknologi.
Nah, untuk bisnis domain ini ada 5 kategori atau 5 kriteria, yaitu strategic match, competitive advantage, management information, competitive response, dan project or organizational risk. Untuk yang pertama yaitu strategic match. Strategic match ini memungkinkan untuk fokus pada strategi, meningkatkan kapasitas organisasi bisnis untuk mencapai perannya dalam alternatif strategis. Kriteria ini mengukur manfaat TI melalui seberapa besar dukungannya terhadap pencapaian tujuan strategis organisasi atau besarnya kontribusi terhadap kegiatan-kegiatan operasional untuk mencapai tujuan tersebut. Contohnya, sebuah universitas memiliki strategi pasar dengan fokus dan diferensiasi yang sempit untuk program sarjana. Maka universitas tersebut berinvestasi untuk aplikasi jaringan komunikasi untuk anak SMA yang terhubung dengan website universitas. Maka di sini sudah terjadi strategic match. Selanjutnya adalah competitive advantage, di mana penggunaan TI atau teknologi informasi adalah untuk menciptakan rintangan persaingan. Manfaat teknologi informasi diukur melalui kontribusinya terhadap pencapaian keuntungan kompetitif organisasi. Pencapaian keuntungan kompetitif dengan TI adalah dengan mencapai kinerja keuangan yang lebih baik, dengan mengejar strategi informasi spesifik dalam lingkup operasi yang dipilih. Adapun teknologi informasi berkontribusi untuk meningkatkan persaingan dengan mengubah kekuatan ikatan antara pelanggan dan pemasok, nilai produk, cara distribusi, penciptaan produk baru, saluran distribusi, dan lain-lain. Yang ketiga adalah manajemen information. Kriteria ini menilai kontribusi teknologi informasi terhadap kebutuhan manajemen akan informasi dalam pengambilan keputusan. Contohnya, untuk operational control ada pelayanan pelanggan, klaim, kapasitas, dan fasilitas. Untuk manajemen kontrol ada anggaran, target penjualan, kinerja, dan lain-lain. Untuk strategic planning ada keseluruhan kinerja dari tiap unit bisnis. Yang selanjutnya adalah competitive response, di mana salah satu tekanan utama dalam bisnis adalah untuk mengimbangi para pesaing. Manfaat dari teknologi informasi terletak pada memfasilitasi proses mengejar ketertinggalan dari pesaing-pesaing ini. Manfaat teknologi informasi dalam kriteria ini diukur melalui seberapa besar risiko persaingan jika proyek tersebut tertunda atau tidak dilaksanakan. Semakin proyek tersebut tidak dapat ditunda, maka manfaatnya semakin tinggi. Misalnya, di zaman sekarang ini, di mana setiap perusahaan memiliki website penjualan sendiri, jika ada sebuah perusahaan yang tidak memiliki website penjualan sendiri, maka perusahaan tersebut akan kehilangan pangsa pasar. Yang terakhir adalah project or organizational risk, di mana project or organizational risk ini adalah penilaian sejauh mana proyek sistem informasi tergantung pada keterampilan teknologi informasi atau kemampuan manajemen. Kriteria ini mengukur seberapa besar kemampuan perusahaan dalam menghadapi proyek dengan ukuran tertentu, baik secara organisasi maupun dari sumber daya manusianya. Itu tadi untuk bisnis domain. Selanjutnya adalah teknologi domain, yang terdiri dari 4 kategori atau kriteria, yaitu strategic IS architecture, divisional uncertainty, technical uncertainty, dan infrastructure risk. Yang pertama adalah Strategic Information System Architecture, yang merupakan definisi formal dari proses dan aturan bisnis, struktur sistem, kerangka teknis, dan teknologi produk untuk sistem informasi bisnis atau organisasi. Dalam kriteria ini, manfaat teknologi informasi diukur berdasarkan tingkat kesesuaian proyek terhadap perencanaan teknologi informasi secara keseluruhan. Lalu selanjutnya adalah definitional uncertainty, di mana manfaat teknologi informasi diukur berdasarkan seberapa besar ketidakpastian akibat perubahan target. Contohnya, ketika pengguna tidak dapat mendefinisikan atau mendeskripsikan masalah dengan tepat, maka akan sulit untuk menemukan solusinya dan bisa saja investasi yang dilakukan akan tidak memberikan manfaat karena kesalahan dari pendefinisian. Selanjutnya adalah technical uncertainty, artinya probabilitas pencapaian suatu tujuan atau hasil tertentu tidak dapat diketahui atau dipastikan berdasarkan pengalaman atau pengetahuan ilmiah atau teknologi yang telah ada. Kriteria ini mengukur manfaat teknologi informasi berdasarkan seberapa besar ketergantungan proyek terhadap keahlian, perangkat keras, dan perangkat lunak.
Yang terakhir adalah infrastructure risk, di mana resiko yang dimaksud antara lain migrasi data, ketidakcocokan perangkat keras, ketidakcocokan perangkat lunak, masalah jaringan, downtime, disaster recovery, keandalan vendor, dan biaya tak terduga. Manfaat teknologi informasi dalam kriteria ini diukur berdasarkan seberapa besar ketergantungan proyek terhadap keahlian, perangkat keras, dan perangkat lunak yang digunakan dalam proyek. Selanjutnya ini terlihat matriks manfaat, di mana ada tangible atau yang dapat dilihat atau berwujud, dan measurable atau dapat diukur. Untuk yang high itu berarti dia bersifat tangible atau dapat dirasakan secara langsung. Ini berarti pengukurannya juga tinggi dan wujudnya juga terlihat jelas. Lalu untuk yang wujudnya tidak terlalu terlihat jelas dan pengukurannya tinggi itu bersifat quasi intangible. Untuk yang pengukurannya bersifat rendah dan wujudnya nyata itu bersifat quasi tangible juga. Dan untuk yang pengukurannya rendah dan wujudnya tidak nyata itu bersifat intangible. Selanjutnya itu mengenai corporate value. Next. Pengertian dari corporate value itu sendiri itu bagian dari budaya atau kultur perusahaan yang kemudian menjadi sebuah sistem yang diyakini secara bersama yang terdiri dari sejarah perusahaan, keyakinan perusahaan, dan nilai yang berfungsi sebagai misi perusahaan. Corporate value setiap perusahaan satu dengan perusahaan lainnya sangat berbeda. Nah, di sini untuk menentukan corporate value terdapat kuadran yang terlihat di kuadran A itu investasi, kuadran B strategi, kuadran C infrastruktur, dan kuadran D breakthrough management. Selanjutnya penjelasan dari kuadrannya itu kuadran A yang yakni investasi mendeskripsikan bahwa organisasi atau perusahaan memiliki kekuatan dengan tingkat dukungan sistem informasi yang lemah untuk mendukung jalannya usaha yang dilakukan. Lalu kuadran B yaitu strategis mendeskripsikan bahwa organisasi atau perusahaan memiliki kekuatan dengan dukungan sistem informasi yang kuat. Lalu kuadran C yakni infrastruktur mendeskripsikan organisasi memiliki kelemahan dengan tingkat dukungan informasi yang lemah pula. Lalu yang terakhir yaitu kuadran D, yaitu breakthrough management, mendeskripsikan mengenai perusahaan untuk menjadi perusahaan yang maju. Selanjutnya, pembuatan corporate value. Terlihat dalam tabel, setiap masing-masing kuadrannya akan memberikan bobot nilai tertentu untuk digunakan dalam analisis IE scorecard. Namun, bobot-bobot ini bersifat secara umum, yang artinya setiap perusahaan dapat memiliki nilai bobotnya tersendiri. Selanjutnya. Selanjutnya adalah IE scorecard. Nah, berikut adalah tahapan analisis dari IE atau Information Economic. Yang pertama, analisis manfaat tangible, measurable, menggunakan cost benefit analisis atau CBA tradisional yang akan menghasilkan manfaat ekonomis neto, ROI 1, dan skor untuk dampak ekonomis yang pertama. Yang kedua, berdasarkan jenis manfaat yang diperoleh, dilakukan kuantifikasi value linking dan value acceleration. Lalu jumlahkan dengan ROI yang pertama untuk memperoleh ROI yang kedua dan skor dampak ekonomis yang kedua. Yang ketiga, kaitkan value restructuring dengan manfaat yang ada dan jumlahkan hasilnya dengan ROI 2 untuk memperoleh ROI 3 dan skor dampak ekonomis yang ketiga. Setelah itu, jumlahkan manfaat yang diperoleh dari innovation valuation dengan ROI 3 dan akan menghasilkan ROI 4 dan skor dampak ekonomis yang keempat. Yang terakhir, dari domain bisnis dan teknologi diperoleh bobot korporasi dan nilai proyek teknologi informasi yang diukur berdasarkan faktor yang ada. Nah, untuk memperoleh skor Information Economics, hasil perhitungan dari ROI yang berbentuk skor, serta bobot korporasi perusahaan dan nilai proyek dimasukkan ke dalam Information Economics Scorecard, di mana baris faktor pada Information Economics Scorecard diisi dengan bobot korporasi, dan baris domain bisnis dan domain teknologi diisi dengan nilai proyek TI yang diukur.
Setelah itu, keduanya dikalikan dan dijumlahkan untuk memperoleh skor Information Economics yang menggambarkan manfaat ekonomis yang diberikan oleh proyek TI yang diukur kepada perusahaan. Untuk contohnya nanti ada di studi kasus. Berikut adalah contoh tampilan dari Information Economics Scorecard. Nah, yang kelima, selanjutnya kita akan membahas studi kasus. Next. Di sini kita mengambil studi kasus penerapan Information Economic atau IE untuk pengkajian investasi sistem informasi atau teknologi informasi, studi kasus proyek Sistem Informasi Manajemen atau SIM PT ABCD. Seperti yang kita ketahui, investasi dalam bidang sistem informasi atau teknologi informasi seringkali hanya dipandang sebagai suatu biaya yang harus dikeluarkan tanpa tahu manfaat apa yang akan diperoleh. Investasi SI atau TI ini cenderung terus dilakukan karena perusahaan menyadari adanya korelasi antara biaya SI atau TI dengan peningkatan kinerja ekonomi perusahaan. Untuk membuktikannya, metodologi IE sering digunakan untuk melakukan penilaian dan justifikasi terhadap investasi SI atau TI, dikarenakan metode ini menggabungkan dua pendekatan, yaitu finansial dan non-finansial. Nah, dalam studi kasus dikatakan bahwa PT ABCD ingin melakukan pengkajian investasi proyek Sistem Informasi Manajemen atau SIM untuk mengetahui apakah pembangunan sistem ini memberikan manfaat yang sesuai dengan biaya yang dikeluarkan. Dengan kata lain, PT ABCD ingin melakukan analisis manfaat terhadap pengimplementasian sistem tersebut, yaitu dengan mengkaji efektivitas dan efisiensi dari SIM PT ABCD. Pengkajian manfaat mencakup manfaat yang bersifat nyata atau tangible dan tidak nyata atau intangible. Dengan menggunakan IE, pengkajian investasi SI atau TI dapat dilakukan menyeluruh dari segi manfaat baik yang bersifat tangible, quasi-tangible, maupun intangible. Selain itu, metode IE juga digunakan untuk membandingkan beberapa proyek SI atau TI untuk menentukan skala prioritasnya. Next. Dari analisis yang dilakukan oleh perusahaan, didapat analisis manfaat proyek SIM PT ABCD yang terdiri dari 3 manfaat, yaitu tangible, quasi-tangible, dan intangible. Untuk manfaat tangible, yaitu pengurangan 30% biaya alat tulis kantor atau cetakan, pengurangan biaya lembur unit kerja yang terkena dampak langsung implementasi proyek, penghindaran tenaga kontrak dan tenaga verifikasi sebanyak 6 orang, peningkatan jumlah pelanggan sebesar 20% untuk tahun pertama. Selanjutnya, untuk manfaat quasi-tangible didapatkan percepatan waktu pemeriksaan di bagian A atau value acceleration, lalu ada percepatan pemenuhan resep di bagian B, value acceleration, ada percepatan pemasukan data order di bagian D, value acceleration, ada percepatan pemrosesan order di bagian E, value acceleration, percepatan pemrosesan order di bagian F, value acceleration, dan yang terakhir peningkatan produktivitas pekerjaan atau value restructuring. Untuk manfaat intangible yaitu semua potensi manfaat intangible diukur dengan skor dengan memperhatikan nilai korporat organisasi. Next. Nah, selanjutnya kita akan melakukan analisis biaya dan manfaat tangible. Analisis ini didasarkan pada biaya pengembangan atau investasi, biaya berjalan, dan kemungkinan adanya pengurangan biaya operasional atau peningkatan pendapatan langsung. Di sini terlihat bahwa di tabel 1 berisi development cost worksheet atau biaya pengembangan dari PT ABCD. Di sini ada biayanya, ada satuannya, dan juga didapatkan total sebesar 814.200. Untuk tabel kedua berisi ongoing expense worksheet atau biaya berjalan dalam satuan ribu. Di sini dilakukan total biaya selama 5 tahun, di mana tiap tahunnya diasumsikan sama. Lalu ada tabel 3 yang berisikan pengurangan biaya operasional. Biaya operasionalnya itu dari tahun pertama 20%, tahun kedua 5%, 3 5%, 4 5%, 5 5%, dan didapatkan total sekian. Lalu untuk tabel keempat berisi total pendapatan ekonomi bersih manfaat tangible per tahun.
Tahun pertama 20%, tahun kedua 5%, tahun ketiga 5%, tahun keempat 5%, dan tahun kelima 5%. Dan juga ada total pendapatannya juga. Next. Nah, selanjutnya ini ada Economic Impact Worksheet atau lembar kerja dampak ekonomi dari manfaat tangible. Nah, di sini terlihat ada biaya investasi pada bagian A, pada bagian B berisikan arus kas tahunan, dan pada bagian C didapat hasil dari simple ROI. Didapat dengan cara arus kas tahunan, total arus kas tahunan yang telah didapat dibagi 5, lalu dibagi dengan biaya investasi yang berada pada bagian A, dan dikali 100. Didapatkan 1.518%. Nah, setelah itu dilakukan scoring, dan ini masuk ke skor 5, dikarenakan sudah melampaui batas. Jadi didapatkan simple ROI sebesar 1.518%, sehingga skor proyek adalah 5. Hal ini menunjukkan bahwa proyek SIM PT ABCD layak dilaksanakan meskipun belum memperhitungkan manfaat kuasi intangible dan intangible. Kemudian terdapat analisis manfaat kuasi intangible. Yang pertama yakni value acceleration, dengan mengkaji manfaat yang diterima perusahaan akibat adanya percepatan waktu pada proses bisnis akibat pengimplementasian proyek. Setelah dilihat value acceleration-nya, terjadi peningkatan pendapatan bersih per bidangnya dengan total 840.599. Kemudian peningkatan pendapatan ini hanya terjadi di tahun pertama, karena setelah pengimplementasian hanya berefek pada tahun pertama, sementara pada tahun kedua, 3, 4, dan 5 tidak terjadi percepatan. Selanjutnya, peningkatan biaya tadi dimasukkan ke Economy Impact Worksheet ke dalam pendapatan sebelum pajak pada arus kas tahunan, kemudian dihitung arus kas bersihnya dan ditotal sebesar 62.626.419.370. Kemudian akan dilakukan perhitungan ROI kembali dengan cara 62 miliar ini dibagi 5, kemudian dibagi biaya investasi pada bagian A dan dikalikan 100%. Kemudian akan didapatkan hasil sebesar 1.538% dengan skor yakni 5. Setelah value acceleration, kemudian dikaji secara value restructuring, yakni mengkaji efisiensi pekerjaan pada level manajemen. Ini berikut merupakan penghasilan per jabatannya, kemudian produktivitas level manajerialnya hanya mencapai 376 juta dari 472 juta yang seharusnya dianggarkan. Kemudian setelah mengalami value restructuring pada tahun kedua, 3, 4, dan 5 terjadi kenaikan sebesar 5%. Kemudian kenaikan tadi, next, dimasukkan kembali kepada Economy Impact Worksheet-nya, dimasukkan ke pendapatan sebelum pajak, dan dihitung arus kas bersihnya, dan ditotal sebesar 62.961 sekian. Kemudian dilakukan perhitungan simple ROI dengan cara yang sama, yakni 62 miliar tersebut dibagi 5, kemudian dibagi dengan biaya investasi pada bagian A, kemudian dikalikan 100%. Didapatkan hasil 1.547% dengan skor 5. Kemudian nilai skor 5 tadi dimasukkan ke dalam pembuatan proyek untuk kriteria ROI. Selanjutnya terdapat analisis manfaat intangible, yakni memberikan skor untuk setiap kriteria penilaian berdasarkan aturan skor yang berlaku pada Information Economics. Yang pertama, analisis lingkup bisnis. Kemudian yang pertama ada strategic match, yakni menilai sejauh mana proyek sejalan dengan visi misi, tujuan, dan line of business perusahaan. Skornya yakni 4 poin.
Kemudian B, competitive advantage, menilai apakah dengan realisasinya proyek ini perusahaan akan mendapatkan keuntungan kompetitif dibandingkan kompetitor, skornya 1 poin. Kemudian yang C, management information support, mengukur seberapa jauh proyek menunjang manajemen informasi yang menunjang core activities, meliputi marketing, service, budget. Skornya 5 poin. Kemudian yang D ada competitive response, yakni mendapat skor 4 poin, dan yang E organizational risk, yakni mengukur seberapa besar kemampuan perusahaan dalam menghadapi proyek ini, baik organisasi maupun SDM. Kesiapan dilihat dari bagaimana organisasi menghadapi perubahan yang ditimbulkan proyek. Skornya 2 poin. Kemudian dilakukan analisis lingkup teknologi. Yang A, strategic IS arsitektur, ini mengevaluasi derajat kesesuaian proyek dengan strategi sistem informasi. Skornya 3 poin. Kemudian yang B, definitional uncertainty, yakni menilai derajat terhadap seberapa besar diketahuinya kebutuhan dan spesifikasi. Skornya 2 poin. Dan yang C, technical uncertainty, ini menilai kesiapan domain teknologi dalam menjalankan proyek meliputi keahlian yang dibutuhkan, ketergantungan software dan hardware, serta software aplikasi. Skornya 4 poin. Dan yang terakhir, IS infrastructure risk, yakni menilai seberapa besar investasi non-proyek yang diperlukan untuk mengakomodasi proyek, yakni skornya 2 poin. Selanjutnya, setelah mendapatkan skor-skor dari melakukan ketiga analisis di setiap manfaatnya, yaitu manfaat tangible, quasi intangible, dan manfaat intangible, kemudian skor-skor tersebut dimasukkan ke dalam tabel IS scorecard. Namun di sini belum ada bobot pengalinya. Nah, untuk mencari bobot pengalinya ditentukan terlebih dahulu corporate value dari perusahaan dari PT ABCD ini. Nah, nilai korporatnya berdasarkan analisis yang ada dari keempat kuadran itu ditentukan bahwa nilai korporat PT ABCD itu di kuadran investasi. Nah, PT ABCD ini termasuk dalam posisi bisnis yang mempunyai daya saing yang bagus, sehat, menguntungkan, tetapi dukungan komputer belum terlalu menentukan, karena tidak semua proses bisnis ini bergantung pada peran komputer. Selanjutnya. Selanjutnya adalah pembobotan proyek. Dari skor-skor yang telah dimasukkan sebelumnya, dimasukkan faktor pengali yang diperoleh dari nilai korporat perusahaan. Nah, di sini nilai faktor pengalinya dikalikan dengan skor-skor yang ada di lingkup bisnis dan lingkup teknologi. Contohnya, untuk ROI, nilainya faktor pengalinya itu positif 3, dikalikan dengan lingkup bisnisnya 5, hasilnya 15. Begitupun dengan strategic match. Faktor pengalinya positif 1, dikalikan dengan skor lingkup bisnisnya itu 4, dikalikan hasilnya 4. Setelah begitu seterusnya, hingga sampai di lingkup teknologi, setelah dijumlahkan semuanya, hasil dari total skornya itu ada 51, di mana manfaatnya itu 77 dan risikonya itu bernilai minus 26. Nah, skor akhirnya itu sebesar 51, sehingga bisa ditentukan prioritas untuk setiap proyek bila terdapat lebih dari satu proyek yang akan dipilih. Yang terakhir adalah kesimpulan. Yang pertama, PT ABCD berada pada sisi kuadran investasi, sehingga bobot pengali untuk pembobotan proyek mengacu kepada nilai yang sesuai dengan kuadran investasi. Selanjutnya, simple ROI yang diperoleh sangat signifikan, yaitu mencapai 1.518%. Artinya, manfaat nyata proyeksi PT ABCD sangat besar dibandingkan investasi. Yang terakhir, nilai dari perhitungan enhanced ROI sebesar 1.547%. Nilai ini meyakinkan pihak manajemen bahwa proyek mampu memberikan manfaat yang lebih besar. Sekian presentasi dari kelompok kami, terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, kami tutup. Ada yang ingin bertanya?